Halo teman-teman, selamat bertemu kembali bersama saya Tantan Nugraha di video pembelajaran pemrograman web. Nah, untuk sekarang, video pembelajaran pemrograman webnya kita sudah sampai pada materi JavaScript ya teman-teman. Nah, dalam pertemuan atau video pembelajaran kali ini, kita akan coba belajar terkait jendela dialog dan operator pada JavaScript. Dan sebelumnya, di sini saya sudah coba buka terlebih dahulu teman-teman untuk editornya, ya, yaitu Visual Studio Code, dan membuka juga browsernya. Seperti itu, teman-teman. Oke, tidak berlama-lama, kita akan coba pelajari terlebih dahulu, teman-teman, terkait jendela dialog dan operator pada JavaScript itu gimana sih? Oke, sekarang di sini saya akan coba tampilkan apa sih yang dimaksud dengan jendela dialog, ya. Ketika kita berbicara mengenai jendela dialog, maka kita akan fokus terkait sesuatu yang muncul ketika kita eh, yang munculnya sebagai sebuah interaksi ya, bukan jadi tampilan pada sebuah website. Misalkan kita baru masuk sebuah website tuh, bisa sih sudah suka ada cookie-nya tuh ya. Nah, cookie itu merupakan salah satu contoh jendela dialog di mana biasanya dalam jendela dialog itu kita bisa mengisi form atau kita hanya menyetujui atau apa ya, menyetujui peringatan yang ditampilkan ya. Sehingga kita bisa berinteraksi dengan jendela dialog itu, di mana kita itu posisinya sebagai pengguna, teman-teman. Nah, sebetulnya tugas jendela dialog itu bisa digantikan oleh form. Namun, dengan menggunakan form, jadi nanti tidak terlalu dinamis. Makanya kita perlu membuat yang namanya jendela dialog ini. Contohnya tadi cookie. Lalu di sini kalau misalkan kita pakai apa ya, Google Drive, kita mau coba bikin folder baru. Biasanya ada jendela dialog yang menyarankan kita untuk menambahkan folder baru dengan cara mengisi namanya. Lalu setelah kita sudah mengisi namanya, kita klik save atau klik simpan atau klik buat untuk apa folder baru tersebut ya. Nah, di sini adalah contoh penggunaan jendela dialog atau pop-up nama lainnya. Kalau ini kita masih menggunakan form ya. Nah, selanjutnya di sini juga dibahas kenapa sih kita perlu pakai jendela dialog. Seperti yang sudah tadi saya sebutkan, bahwasannya jendela dialog itu atau pop-up itu dapat meningkatkan user experience atau pengalaman pengguna ketika pengguna menggunakan sebuah website atau ketika pengguna menggunakan sebuah aplikasi, di mana pengguna tidak hanya melihat tampilan website itu seperti PDF biasa, karena mereka pun diajak berinteraksi dengan melakukan interaksi terhadap jendela dialog tersebut, baik mengisi jendela dialog itu atau memilih tombol yang ada di jendela dialog itu. Sehingga website kita bisa lebih interaktif ya. Jadi komunikasi antara pengguna dengan aplikasi itu atau user dengan aplikasi itu berjalan gitu, teman-teman. Nah, selanjutnya dikatakan juga bahwasannya dengan adanya pop-up, interaksi yang dilakukan lebih dinamis dan responsif. Jadi, sebetulnya seperti ini teman-teman, dalam prinsip usability itu ada yang dinamakan mencegah error atau kesalahan ya. Nah, dengan adanya jendela dialog itu, kita itu kayak dicegah kesalahannya sama sistem atau sama aplikasi atau sama websitenya. Karena biasanya ketika jendela dialog itu muncul, biasanya memberi peringatan atau konfirmasi sebelum kita itu melakukan suatu tindakan. Misalkan tadi kayak mau keluar dari website ini, kita biasanya ada jendela dialog, apakah yakin Anda mau keluar dari website ini, baru nanti kita bisa pilih yes atau no-nya gitu. Kayak gitu. Itu adalah contoh peringatan, teman-teman ya. Nah, dalam JavaScript, kita mengenal tiga buah jendela dialog yang bisa teman-teman manfaatkan. Yang pertama ada alert, ya. Yang kedua ada confirm. Yang ketiga ada prompt. Nah, sekarang kita akan coba bahas satu persatu dan kita coba praktikkan bagaimana cara membuatnya, teman-teman ya. Nah, yang pertama ada jendela dialog alert, di mana di jendela dialog alert ini kita fungsinya adalah untuk menampilkan sebuah pesan, peringatan, atau informasi. Nah, fungsi alert ini biasanya berada dalam objek Windows. Dalam artian ketika menuliskan alert itu, sebetulnya kita bisa tambahkan Windows ya, lalu kita titik tambahkan alert. Baru kita isi informasinya apa ya. Namun, kita juga bisa menuliskannya tidak menggunakan kata Windows ini, karena Windows ini bersifat global ya, objeknya. Jadi, nggak akan berpengaruh ketika kita nggak nulisin kata Windows juga, teman-teman.
Nah, sekarang kita coba praktikan ya bagaimana jendela dialog alert itu. Saya coba buka Visual Studio Code-nya ya. Nah, kita coba buka Visual Studio Code-nya. Di sini kita coba tambahkan, oke, saya perbesar dulu tampilannya ya. Nah, nah udah seperti ini. Kita coba perbesar. Oke, kebesaran ya. Nah, kecilin lagi. Nah, segini aja. Nah, sekarang kita coba praktikan Windows Alert itu. Windows titik alert ya. Baru habis itu kita kasih kutip, titik dua dalamnya, kita kasih titik koma di luarnya. Nah, di dalam alert ini kita tambahkan pesannya ya, atau informasinya misalkan, selamat datang. Nah, silahkan masuk website. Kayak gini. Kita simpan, baru kita coba buka. Kita coba run ya. Maka akan seperti ini ya. Tampilan jendela dialognya. Kita diarahkan untuk mengklik OK ya. Selanjutnya saya akan coba jelaskan juga teman-teman untuk jendela dialog yang kedua. Ada jendela dialog confirm ya, confirmation artinya. Di mana fungsinya itu adalah untuk melakukan konfirmasi atas tindakan tertentu teman-teman. Misalkan kita mau menghapus sesuatu di dalam website gitu. Menghapusnya dari sisi admin misalkan ya. Nah, karena proses menghapus itu adalah tindakan yang cukup bahaya karena bisa menghilangkan file yang sudah ada, maka kita perlu mengkonfirmasi user dulu apakah benar-benar mau menghapus dia itu atau enggak. Nah, nanti ketika nilainya mengembalikan true atau nilai true, bernilai benar, maka klik tombol OK. Kalau nilainya salah, maka klik tombol cancel. Jadi ada dua tombol di sana itu ya, teman-teman. Nah, ini untuk jendela dialog confirm. Oke, kita coba terlebih dahulu bagaimana penerapannya di apa namanya? Kita coba terapkan terlebih dahulu di ini di Visual Studio Code-nya gimana ya? Kita coba buka Visual Studio Code-nya. Nah, kita coba klik confirm. Nah, kayak gini kita klik perumbuk huruf, kita kasih titik koma. Di dalamnya kita tuliskan eh, pesan atau peringatannya yang meyakinkan user apakah mau melakukan hal tersebut atau enggak. Apakah kamu yakin untuk menghapusnya? Nah, kayak gini ya. Kita save, kita coba running. Nah, di sini apakah kamu yakin untuk menghapusnya? Kalau oke berarti nilainya bakal true, kalau batal nanti false ya, kita okekan saja. Seperti itu, teman-teman. Contoh jendela dialog confirm. Selanjutnya, saya akan coba lanjutkan kembali ke jendela dialog selanjutnya. Ada jendela dialog prompt, di mana kalau jendela dialog prompt itu, teman-teman, fungsinya untuk apa? Yaitu untuk mengambil inputan dari user. Ya, kita ambil inputan dari user, kita juga nanti bisa cetak tuh inputan dari usernya itu. Nah, bagaimana cara kita membuat jendela dialog prompt itu? Oke, kita coba lakukan ya, teman-teman. Kita coba lakukan. Nah, kita beralih ke Visual Studio Code-nya. Misalkan di sini kita punya variabel apa ya? Nama user, nama user, nama underscore user kayak gini kita sama dengan. Nah, kita tuliskan keyword from-nya di sini. Nah, kita tuliskan keyword from-nya. Baru kita kasih pertanyaan atau kita kasih field untuk user memasukkan sesuatu gitu ya. Nah, label, kita kasih label apa sih yang perlu user masukkan itu ya. Caranya kayak gini. Kita klik titik dua, bukan titik dua, kurung buka kurung tutup. Kita klik kutip dua, kita kasih pertanyaan. Siapakah nama Anda? Kayak gini ya.
Nah, kayak gini. Habis itu kita kasih koma, kasih kutip dua lagi. Belakangnya kasih titik koma. Nah, sekaligus di sini kita cetak hasilnya gitu ya. Hasil dari variabel ini itu. Ketika sudah dimasukkan namanya ke jendela dialog prompt itu. Gimana caranya? Caranya pakai dokumen write ya, teman-teman. Kita pakai dokumen write. Jadi untuk menampilkan JavaScript di website itu kita pakai dokumen write juga bisa ya. Dokumen write, habis klik buka dokumen write, teman-teman kurung buka ya, pakai kurung buka, habis itu tanda kutip, terus tulisin nama kamu adalah, misalkan ya, nama kamu kayak gini ya. Lalu kita tulis, oh, karena di sini kita akan menggunakan CSS ya, jadi teman-teman jangan lupa teman-teman tambahkan kita karena kita ingin menampilkan kodenya dalam bentuk HTML ya. Teman-teman juga tambahkan kode HTML di sini di awalnya. Kita tampilkan dalam bentuk paragraf ya, teman-teman. Habis itu kita klik eh, tambahkan tanda kutip lagi, kita kurung buka kurung tutup kasih slash p lagi ya, teman-teman. Nah, di sini kita masukkan ya variabel yang mau dicetaknya, yaitu yang nama user, nama underscore user. Kayak gini, habis itu terakhirnya titik koma. Kita save. Gimana hasilnya? Jadi kita nanti akan diarahkan untuk mengisi ya, menginput nama kita, lalu nanti akan dicetak. Kita coba run. Oke. Nah, siapa yang nama Anda? Anda Nugraha. Kita oke. Nanti akan muncul teman-teman ya di apa namanya? Di file HTML-nya, di browsernya. Nama kita adalah Tata Nugraha, adalah nama yang tadi kita inputkan teman-teman ya. Seperti itu. Jadi untuk terkait apa jendela dialog pada JavaScript ada tiga ya, ada alert, ada confirm, dan ada prompt. Selanjutnya kita coba lanjutkan kembali teman-teman ya ke pembahasan terkait operator sekarang. Nah, operator itu apa sih teman-teman? Jadi operator itu adalah simbol atau lambang yang digunakan untuk melakukan operasi pada suatu nilai dan variabel ya. Maksudnya gimana? Maksudnya kayak gini. Misalkan kita punya tiga apel, tiga apel dalam piring satu ya, tiga apel. Kita punya tiga apel di piring satu. Terus kita punya empat apel ya di piring dua ya, di piring dua teman-teman ya. Nah, ketika kita ingin menjumlahkan kedua buah piring tersebut, maka kita jumlahkan piring satu dengan piring dua. Nah, piring satu dan piring dua itu adalah variabel atau wadahnya, teman-teman ya. Sementara kalau tiga apel dan empat apel adalah nilainya. Nah, itu adalah contoh nyatanya. Ketika kita buat menjadi contoh yang abstrak, misalkan kita punya variabel X ya, dan variabel Y. Nah, kita bisa apakan saja tuh variabel X sama Y. Kita bisa tambahkan, bisa kita kurangkan, bisa kita bagi, bisa kita kali ya. Seperti itu, teman-teman. Jadi, operator itu adalah simbol yang digunakan untuk melakukan operasi pada suatu nilai dan variabel. Dalam pemrograman JavaScript ada 6 operator, teman-teman. Yang pertama ada aritmatika, kedua ada operator assignment, ketiga ada operator perbandingan atau relation, terus ada operator logika, ya, ada operator bitwise, dan ada operator ternary, teman-teman ya. Kita bahas satu persatu. Pertama ada operator aritmatika. Operator aritmatika itu operator yang kayak gimana sih? Jadi, aritmatika itu teman-teman adalah bagian dari matematika, di mana aritmatika itu adalah proses operasi dalam matematika berupa penjumlahan, pengurangan, pembagian, perkalian, modulus, dan lain-lain. Jadi, matematika itu luas, teman-teman ya, bukan hanya ada tambah kurang bagi saja, tapi lebih dari itu.
Nah, kalau tambah, kurang, dan bagi itu dinamakan sebagai aritmatika atau operasi dalam matematika, ya. Di sini kita dapat menjumlahkan sesuatu, ya, menjumlahkan variabel atau nilai, mengurangi, mengalihkan, membagi, mencari sisa hasil bagi, kita juga bisa mencari eksponensial atau pangkat. Khusus untuk string, teman-teman, ya, itu bisa ditambahkan, kita bisa jumlahkan nilainya. Bisa kita satukan, gabungkan maksudnya, ya, bukan tambahkan. Tapi tidak bisa kita kurangkan, kalikan, bagi, dan lain sebagainya. Hanya bisa ditambahkan. Bagaimana praktiknya? Kita coba praktikan, ya, teman-teman, sekarang. Sekarang saya coba share screen. Saya buka terlebih dahulu untuk apa ini namanya? Visual Studio Code-nya. Nah, kita akan coba operator aritmatika penambahan, pembagian, dan modulus saja, ya. Oke, di sini misalkan kita punya variabel let x nilainya sama dengan 10, ya. Lalu kita punya variabel let y nilainya sama dengan 7. Kita kasih titik koma. Di situ sekarang kita coba belajar menambahkan atau menjumlahkan operatornya. Gimana cara menjumlahkannya? Nah, supaya nantinya muncul, teman-teman, muncul di mana? Muncul di dokumen HTML-nya, kita pakai dokumen write, ya, dokumen dot write, lalu kita kasih kurung buka. Nah, di atasnya kita kasih dulu komentar, ya, di sini. Ini operator aritmatika, ya, aritmatika. Dokumen write, ya, kayak gini. Habis itu kita coba kasih kutip dua, kita kasih P, ya, supaya nanti tercetaknya jadi paragraf, teman-teman, ya. Nah, kayak gini, ya, slash P. Nah, kayak gini. Habis itu, di dalam P yang awal ini, kita bisa tuliskan hasil dari, hasil dari, nah, di sini kita bisa tuliskan nilai variabelnya, ya, variabel X dan Y-nya. Hasil dari X, nah, kayak gini. Habis itu, kita tambahin kayak gini, ditambah Y, kayak gini, ya. Hasil X ditambah Y, sama dengan berapa maksudnya, kayak gitu, ya. Sama dengan, nah, ini. Jadi ketika kita mau nulisin variabel atau yes hasilnya, kita gunakan tanda tambah dulu, ya, karena ini kita dalam dokumen HTML. Gitu. Habis itu kita masukkan, ya, eh, operator untuk menjumlahkannya, yaitu X ditambah Y, kayak gini, ya. Jangan lupa pakai kurung buka sama kurung tutup kalau ada operasi kayak gini. Habis itu kita save, kita coba lihat hasilnya gimana, ya. Nah, hasil dari 10 tambah 7 sama dengan 17, yaitu untuk operator penjumlahan, teman-teman, ya. Operator aritmatika penjumlahan maksudnya, ya. Kita coba lanjutkan ke pembagian sekarang, ya. Caranya gimana? Caranya sama. Kita copy paste saja dari sini, ya, teman-teman. Kita Ctrl C, kita Enter, kita Ctrl V. Nah, sekarang kita coba eh, kur, eh, bagi X dengan Y. Maka ini diganti sama tanda kurang. Aku bukan kurang, garis miring maksudnya, ya. Habis itu di sini juga kita sama, ya, teman-teman. Tambahnya ubah jadi bagi kayak gini. Kita Ctrl S, kita simpan, kita coba run, ya. Maka hasilnya dari 10 bagi 7 adalah 1,4 sekian sekian sekian, teman-teman. Itu adalah untuk pembagian, ya. Nilainya jadi tipe datanya float nantinya. Dari awalnya itu integer atau number, ya. Nah, selanjutnya, teman-teman, di aritmatika juga ada yang dinamakan sebagai sisa hasil bagi atau modulus atau modula, ya. Nah, kalau modula itu seperti yang kita ketahui tadi dilambangkan dengan tanda persen, ya, teman-teman. Nah, kita coba, ya, yang modulus atau modula sisa hasil bagi. Nah, kita X mod. Nah, X.
mod Y, ya. 10 dibagi 7, sisa hasil baginya berapa? 10 bagi 7 kan tuh 1, sisanya berapa? 3. Maka jawabannya harus 3 ya di sini nanti. Kita kasih persen dulu, kita save, kita coba run. Oke. Nah, maka hasil dari 10 mod 7 adalah 3. Betul ya teman-teman, sesuai yang kita harapkan. Nah, ini untuk eh, operator aritmatika ya. Tadi juga kan disinggung teman-teman, operator aritmatika juga bisa menambahkan string gitu ya. Kita coba kita tambahkan variabel z sama dengan apa ya? Aku misalkan, aku. Kita coba tambahkan variabel z ini dengan variabel z lagi ya. Kita eh, save, kita kopikan terlebih dahulu dari dokumen Word yang di bawah, kita enter. Nah, habis itu kita ganti X ini sama Z ya, karena kita akan menambahkan string Z dengan string Z lagi. Maka Z ditambah Z hasilnya jadi apa? Kita coba run. Nah, aku, bukan mod ya, ini mohon maaf. Ini harusnya jadi tambah aku, tambah. Nah, kayak gini ya. Kita coba run lagi. Nah, aku ditambah aku sama dengan aku. Kayak gitu ya. Teman-teman, jadi kalau di dalam aritmatika, string itu bisa ditambahkan. Tidak, tapi tidak bisa untuk dioperasikan yang lainnya. Khusus ditambahkan saja. Oke, setelah kita belajar yang operator yang aritmatika, selanjutnya teman-teman ada yang dinamakan juga sebagai operator penugasan atau operator assignment, nama lainnya ya. Fungsi dari operator assignment itu adalah untuk memberikan tugas kepada variabel. Jadi si variabel itu diberi tugas lagi. Biasanya tugasnya itu adalah untuk mengisi variabel. Ya. Oke, lalu beberapa operator matematika dapat digabungkan dengan penugasan dan hanya bisa digunakan pada tipe data number atau big int ya. Jadi untuk sama halnya seperti operator aritmatika gitu ya. Di dalam operator penugasan juga hanya terbatas pada yang bertipe data number. Kalau misalkan string itu hanya bisa ditambahkan atau ditugaskan dengan operator penugasan tambah sama dengan, ya. Untuk yang lainnya tidak bisa. Apa perbedaan dari operator penugasan dan aritmatika? Kalau operator penugasan itu biasanya ada proses pengisian nilai. Kalau aritmatika itu enggak, cuma mengoperasikan aja. Maksudnya operator penugasan itu kayak gimana? Gini contohnya. Kita punya operator tambah sama dengan. Operator tambah sama dengan itu artinya, ya, bukan artinya. Artinya yaitu menambahkan nilai awal, ya, dengan nilai kedua atau nilai variabel kedua. Misalkan kita punya variabel X, ya, dan variabel Y. Nah, kita coba operasikan X tambah sama dengan Y. Nah, itu artinya apa? Itu artinya nilai X yang baru itu nantinya adalah penggabungan antara nilai X sama nilai Y. Kalau misalkan operatornya min sama-sama dengan dari variabel X, Y, maka jadi seperti ini nantinya. X min sama dengan Y. Itu artinya apa? Nilai X yang baru nantinya adalah hasil pengurangan nilai X dengan nilai Y. Gitu. Oke, kita coba ya teman-teman bagaimana penerapannya ya. Oke, kita buka dulu itunya ya, Visual Studio Code-nya. Nah, ini untuk operator aritmatika. Sekarang kita pindah ke operator, kita pindah ke operator penugasan ya, kayak gini. Kita coba ke operator penugasan. Nah, kita masih sama pakai dokumen write lagi ya, teman-teman. Kita tulis dokumen write-nya. Nah, sebentar kita tulis dokumen write-nya di sini ya. Misalkan nih, teman-teman, kita pengen tahu hasil dari X ditambah sama dengan Y. Ya,
Kayak gitu. Kita jadi ubah di sini tengahnya di kalimat di operasinya. Di operatornya tambah sama dengan ya. Maka X tambah sama dengan Y di sini kita ubah juga. Nah, kayak gini teman-teman. Ini tuh artinya nilai X yang baru itu adalah penggabungan antara nilai X sama nilai Y. Nah, kayak gini. Habis itu kita coba lihat nih nilai Y nilai X yang baru tuh berapa sekarang gitu ya. Karena kita menggunakan variabel X yang mana bisa diubah isinya. Ya, nilai X yang baru. Kita ganti ini menjadi nilai X yang baru. Nilai X yang baru adalah, nah, kita hapus aja ini ya, karena kita hanya mau mencetak nilai X-nya saja. Kayak gini, teman-teman ya. Sekarang kita coba run. Nah, hasil dari 10 tambah sama dengan 7 berarti 10 artinya ya 10 bukan bukan 10. Hasil dari 10 tambah sama dengan 7 sama dengan 17 artinya nilai X yang baru ya X itu kan 10. Nilai X yang baru sama dengan nilai X tambah Y ya. Nah, nilai X-nya berapa? Nilai X-nya 10, nilainya 7. Berarti nilai yang baru itu adalah 17 ya. Atau hasil penambahan X sama Y. Jadi nilai X yang baru itu yang terdefinisi atau terdeklarasi itu nilainya 17, teman-teman ya. Bukan 10 lagi karena sudah ditambahkan dengan 7. Nah, itu untuk yang operator penugasan. Di sini saya contohkan hanya satu saja. Selanjutnya, teman-teman, selain ada operator penugasan, selanjutnya ada juga yang dinamakan sebagai operator perbandingan. Apa itu operator perbandingan? Yaitu operator yang membandingkan dua buah nilai atau operan, teman-teman, ya. Biasanya nilainya bisa sama dengan, bisa nilai dan tipe datanya sama, ya harus sama. Ada juga yang tidak sama dengan, ya, tandanya, tanda strip sama-sama dengan, itu artinya tidak sama dengan. Lalu ada nilai tidak sama dengan lagi, eh, bukan strip ini, tanda seru maksudnya ya. Di sini juga tanda seru, tambah sama dengannya ada dua, berarti nilai dan tipe datanya benar-benar tidak sama. Lalu ada juga yang lebih besar dari, ya, tandanya lebih kecil dari, besar dari sama dengan, dan lebih kecil dari sama dengan. Kita akan coba untuk membuat operator perbandingan lebih besar dan lebih kecil saja dulu ya. Kita coba deklarasikan terlebih dahulu teman-teman ya untuk operator perbandingan ini teman-teman ya. Nah, oke kita coba bandingkan. Oke, teman-teman sebentar. Kita coba bandingkan terlebih dahulu ya. Nah, ini operator penugasan, kita di bawah tanda kasih komentar, operator perbandingan, ya, kayak gini. Kita di atas ini, kita deklarasikan dulu, ya. Misalkan, let benar, ya, nilai perbandingan yang benar adalah X itu lebih dari berapa? Dari Y, ya. Ini yang benar. Let salah, berarti kalau yang salah itu adalah X kurang dari Y. Kayak gini ya. Kita cek apakah perbandingannya, gimana hasil perbandingannya gitu ya. Apakah benar atau salah. Caranya, kita tinggal pakai dokumen write ya. Panggil aja variabel benar dan salahnya ya. Kita coba pastekan nilai dokumen write-nya. Habis itu kita tuliskan nih labelnya. Nilai perbandingan. Betul atau salah, B atau S ya. Di sini kalau yang benar nih ya, kalau variabel yang benar, apakah betul nilai X itu nilai X itu lebih dari Y gitu ya? Atau salah? Benar kayak gini ya. Nilai perbandingan 7, bukan 7, 10 lebih dari 7 ya. Hmm. Oke, yang bawahnya ini kalau kita kopikan lagi teman-teman. Sebentar, kita kopikan. Kita Ctrl C, kita Enter, Ctrl V. 10 apakah kurang dari 7?
Kita kasih di sini variabel yang salahnya. Coba run, hasilnya gimana? Nah, 10 lebih dari 7 itu adalah true atau betul. 10 kurang dari 7 itu false atau salah. Jadi kalau operator perbandingan itu ada nilai true or false-nya teman-teman biasanya ya. Selanjutnya saya akan coba lanjutkan kembali. Kita hanya contohkan satu saja ya. Dua sih tadi operator perbandingan itu. Selanjutnya kita berpindah ke operator logika ya. Kalau operator logika itu biasa kita gunakan dalam conditional statement atau pernyataan kondisi atau pernyataan yang punya syarat seperti if. Misalkan kayak gini, jika kamu lulus, maka nilai kamu harus lebih dari 90, gitu ya. Untuk misalkan jika kamu apa lulus, maka nilai kamu harus lebih dari 90 untuk nilai matematika dan bahasa Inggris misalkan. Nah, itu kan ada dua syarat, yaitu dia harus lebih dari 90 itu untuk matematika dan bahasa Inggris ya. Kalau misalkan salah satunya itu nggak terpenuhi, maka dia nggak lulus. Nah, ini adalah contoh operator dan yang kita gunakan. Kalau misalkan masih ada pilihan gitu, mau lulus, jika kamu lulus, maka nilai kamu untuk matematika atau bahasa Inggris adalah 90. Jadi, kalau itu bisa salah satu syaratnya terpenuhi. Kalau misalkan yang tadi yang awal harus dua-duanya. Itu untuk yang atau ya, dan yang terakhir ada yang tidak, yang not gitu ya. Kebalikan dari apa namanya? Dari true ya. Nah, atau negasi nama lainnya. Kita coba untuk operator logika dan di mana kedua nilai harus terpenuhi gitu ya. Kayak gini. Tadi kan kita udah punya tuh teman-teman. Kita udah punya apa namanya? eh Perbandingan tuh ya. Kita sekarang di atas bikin variabel hasil nih, teman-teman ya. Kita bikin variabel hasil, let hasil sama dengan benar dan dan salah. Berarti keduanya harus sama gitu ya. Kalau misalkan operator dan itu ya, teman-teman, keduanya harus sama ya. Harus nilainya sama, harus terpenuhi. Kalau misalkan or itu salah satu terpenuhi. Kita coba yang keduanya harus terpenuhi. Jadi nilainya yang hasil itu harus true dua-duanya. Apakah betul nilai benar dan salah ini true dua-duanya atau enggak? Sekarang kita coba cek ya untuk operator logika ini. Oke ya, kita coba kayak gini. Habis itu kita tuliskan di sini nilai hasil logika ya. Nah, nama variabelnya tadi hasil. Kalau hasil itu dua-duanya yang variabel benar dan salah harus sama nilainya gitu ya. Harus sama si logikanya. Kalau misalkan salah nanti bakalan false gitu hasil dari operator logika ini. Kita coba run bagaimana hasilnya. Nah, ternyata nilai hasil logikanya false. Kenapa false? Karena tadi kan yang benar itu, variabel benar itu nilainya true ya. Yang nilai perbandingan 10 lebih dari 7 itu true, betul, yang variabel benar. Sementara kalau 10 kurang dari 7 itu nilainya salah atau false. Maka di sini yang terpenuhi hanya yang true aja gitu ya. Sementara kalau misalkan operator dan itu harus kedua-duanya true, true atau false, false gitu ya. Nah, maka hasil logikanya false kalau misalkan tidak terpenuhi salah satu, teman-teman ya. Oke, itu untuk operator logika. Selanjutnya, ada operator yang namanya ternary, teman-teman. Operator ternary itu apa sih? Jadi, operator ternary itu biasanya sama kayak operator logika untuk membuat conditional statement atau if else atau kondisi. Kalian nanti akan pelajari di perulangan dan percabangan, mohon maaf ya, di percabangan kayak gitu. Nah, di sini nanti akan ada nilai kondisinya itu apa. Ini alternatif jika benar dan ini alternatif jika salah. Kurang lebih sintaknya seperti ini ya, teman-teman. Nah, pertama-tama kita akan coba buat terlebih dahulu dia log prom yang confirm, teman-teman ya.
kita bikin dulu dialog form yang confirm, ya. Kita bikin jadi sebuah variabel, ya. Baru nanti kita coba tempelkan operator, apa namanya? Operator, bukan logika, operator ternary-nya. Kayak gimana sih? Kita tulis variabel var, misalkan di sini answer, ya, kayak gini. Pertanyaannya, nah, kita kasih kurung buka. Nah, pertanyaannya, apakah kamu sudah lulus SMA, sudah lulus SMK misalkan ya, kayak gini. Tadi, kayak mohon maaf, kita coba lihat dulu ke atas. Oke, di sini kalau misalkan from itu harus ada isiannya ya, berarti. Kita pas kasih koma, lalu kasih kutip dua lagi. Kita kasih koma di sini ya. Kita kasih kutip dua lagi. Habis itu, kita coba bikin operator ternary-nya ya. Di mana kita bikin variabel baru ya, yang menyatakan kondisinya. Oke, kita bikin var baru. Di sini var-nya yaitu jawaban ya, sama dengan answer ya. Answer ini kondisinya, answer itu apa tulisan yang bakal muncul jika benar, dan jika salah juga apa nanti ya. Nah, kalau benar kita tulis selamat, kamu sudah lulus SMK ya. Sementara kalau salah kita pakai titik dua ya. Titik dua, kamu belum lulus SMK. Nah, kayak gini ya. Habis itu, habis kita tambahkan apa namanya, operator ternary-nya, kita coba cetak itu ya menggunakan dokumen write variabel jawaban itu. Dokumen write sebentar, jawaban kayak gini. Habis itu titik koma. Habis itu coba kita run hasilnya gimana. Nah, oke. Nah, apakah kamu sudah lulus SMK? Bisa kita jawab oke atau batal ya. Ya, oke. Selamat, kamu sudah lulus SMK yang akan ditampilkan ya. Sementara kalau misalkan kamu belum lulus SMK, belum ya, kita batal. Kamu belum lulus SMK ternyata. Jadi gitu teman-teman. Jadi ada dua tombol dan nanti tombolnya itu akan mengarahkan ke tampilan berikutnya yang teman-teman pilih gitu ya, sesuai dengan kondisi yang dibuat. Selanjutnya ada juga operator type of. Kalau operator type of itu adalah operator yang gunanya untuk mengecek tipe data, teman-teman, untuk mempersingkat conditional statement juga. Di sini saya fokusnya untuk mengecek tipe data nih ya. Gimana caranya? Kayak gini teman-teman ya. Teman-teman buka terlebih dahulu browsernya. Ya, habis itu teman beri ke konsol. Habis itu kita cek tipe data X itu apa ya. Kita tulis console log ya, type of X ya, kayak gini. Oke, di sini oh missing, oke, type of sebentar. Kita coba lihat dulu. Oke, kita coba copy paste saja. Nah, kita coba run lagi. Nah, tadi kita sebelumnya belum menambahkan terlebih dahulu kodenya ya. Jadi kita tadi error. Maka sekarang kita coba cek lagi console log ya, type of X itu apa? Oke, sepertinya ada kesalahan penulisan deh. Oke, kita coba ubah jadi huruf kecil.
Nah, jadi tadi ada kesalahan penulisan teman-teman. Jadi untuk mengecek tipe data X itu apa, tipe data X itu adalah number. Sekarang kita coba cek tipe data yang Z ya, kayak gini. Maka akan muncul tulisan string teman-teman. Seperti itu teman-teman ya. Jadi untuk operator type of itu, dan di sini adalah referensi yang saya gunakan ya. Oke teman-teman, untuk video pembelajaran pemrograman cukup sekian. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Sampai jumpa di video selanjutnya.